Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak dan Ibu guru. Baiklah, saya akan menyampaikan tutorial tentang pengerjaan materi pelatihan mandiri di dalam aplikasi PMM. Langkah pertama adalah kita harus masuk ke login ke aplikasi PMM. Ya. Nah, dan jika Bapak Ibu baru pertama kali untuk login di aplikasi PMM ini, maka untuk login Bapak dan Ibu harus menggunakan akun belajar ID dan passwordnya. Setelah berhasil login, maka yang akan terlihat seperti yang ada di layar pada saat ini. Selanjutnya kita akan menuju ke pelatihan mandiri. Dengan mengklik lihat pelatihan mandiri Bapak dan Ibu, maka akan nampak beberapa seri pelatihan yang ada di dalam pelatihan mandiri ini. Nah, untuk pelatihan mandiri ini kita mendahulukan yaitu tentang kurikulum merdeka. Karena kurikulum merdeka ini menjadi salah satu syarat jika kita nanti akan membuat komunitas belajar. Jika kita telah menyelesaikan pelatihan di kurikulum merdeka ini sampai ke tahap aksi nyata, maka kita sudah dapat membuat sebuah komunitas. Kita akan lihat materi dalam kurikulum merdeka, Ibu ya. Ada dua modul. Modul pertama, makna kurikulum dalam pendidikan. Modul kedua, pembelajaran versi kurikulum merdeka. Di dalam modul pertama, terdapat 3 video, 1 latihan pemahaman, dan cerita reflektif. Selanjutnya pada modul kedua, jadi ada 1 video, 1 latihan pemahaman, dan cerita reflektif. Dan jika kita telah menyelesaikan semuanya ini, maka yang terakhir adalah post test. Ya, post test. Baik Bapak dan Ibu, kita akan coba melihat bagaimana bentuk video dalam pelatihan ini. Ya. Nah, video ini terkoneksi dengan YouTube. Ya. Jadi video ini ada tersimpan di dalam YouTube. Nah, satu trik yang harus menjadi perhatian kita Bapak dan Ibu, bahwa dalam menonton video ini hendaknya jangan di skip atau dipercepat, tetapi tontonlah dari awal sampai akhir. Mengapa demikian? Karena dari beberapa narasumber menyatakan bahwa dengan menonton dari awal sampai akhir itu ada catatan khusus yang tercatat di dalam PMM. Nah, selain itu juga dengan menonton secara penuh, maka kita akan memahami materi yang terdapat di dalam video tersebut. Ya. Jadi itulah trik yang harus menjadi perhatian kita dalam menonton video ini. Baik Bapak dan Ibu, setelah kita menonton ketiga video ini, maka akan ada latihan pemahaman. Nah, di sini terdapat ada 3 soal latihan pemahaman ya, dengan pilihan jawaban yang tersedia. Nah, misalnya kita akan menjawab ya, pada soal pertama ini, hal apa yang sepatutnya menjadi acuan utama kurikulum? Misalnya kita memilih kebutuhan sekolah. Apakah jawaban kita benar? Kita akan melihat ya. Oh, ternyata jawaban kita salah. Jawaban yang benar adalah murid. Maka kita bisa balik lagi ya, sehingga kita bisa memilih jawaban yang benar. Kalau kita langsung pilih sini tidak bisa lagi ya. Tidak bisa. Maka kita lebih baik tutup, kita keluar, kemudian kita masuk lagi ya, sampai nanti kita menyerahkan jawaban yang benar ya. Kita jawab murid, ada centang benar, kemudian bisa lanjut untuk soal berikutnya sampai nanti ke 3 soal ini bisa kita jawab dengan benar. Selanjutnya adalah cerita reflektif. Cerita reflektif ini adalah uraian kita terhadap pertanyaan yang disampaikan, dan ini adalah berdasarkan pengalaman kita pribadi, sehingga di setiap orang guru itu tidak akan sama.
Nah, tuliskan saja Bapak dan Ibu apa yang menjadi eh, pengalaman Bapak dan Ibu, kita dituliskan di sini ya. Silakan sampai beberapa kata ya yang bisa Bapak Ibu, kemudian disimpan. Nah, setelah disimpan, kita bisa lanjut ke modul berikutnya. Sama seperti halnya yang di atas, menonton video, kemudian soal pemahaman, cerita reflektif, kemudian baru muncul post test. Nah, karena di sini saya sudah menyelesaikan post test, maka ada statement yang muncul yaitu kata-kata luar biasa, pemahaman Anda sangat baik. Nah, dalam post test ini jumlah soalnya bermacam-macam Bapak Ibu. Ya. Ada yang berkisaran 5, 7, ada yang 10, ada yang 15 soal. Nah, tidak seperti halnya dengan pemahaman tadi, dalam post test ini tidak ada setiap jawaban kita itu diberikan tanda jawaban kita benar atau salah. Tetapi dalam proses ini kita harus mengerjakan dulu seluruh soal. Ya. Setelah kita nyatakan selesai dan kita kumpulkan, maka nanti akan timbul pernyataan. Nah, jika ternyata jawaban kita banyak yang salah, maka dia menganggap bahwa kita belum berhasil. Sehingga kita harus mengulang kembali untuk melihat video, mengerjakan pemahaman, mengetik kembali refleksi ya. Tetapi untuk misalnya kita mengulang ini, videonya boleh kita skip karena kita sudah menonton ulang sampai nanti kita bisa mengerjakan post test kembali. Nah, setelah ini semua selesai, kita ya modul 1 dan modul 2 ini sudah semua kita, maka ada bentuknya aksi nyata ya. Aksi nyata ini adalah sebuah tindakan yang mencerminkan pemahaman kita terhadap topik ya. Kalau kita buka ada beberapa pilihan ya, ada beberapa pilihan. Nah, ini karena saya sudah mengerjakan ya, maka saya memilih topik menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Nah, di sana nanti akan dimintakan deskripsi, kemudian refleksi, dan dokumen yang kita unggah. Jadi dokumen yang kita unggah ini adalah berupa bahan presentasi kita, di mana kita gunakan untuk menyebarkan ya pemahaman mengapa kurikulum itu perlu berubah. Nah, tayangannya berupa PowerPoint ya, PowerPoint yang kita sampaikan di depan forum, di depan Bapak dan Ibu guru, bisa juga di depan siswa, tergantung dengan bentuk aksinya ya, aksi nyatanya. Nah, ini harus ada foto yang menampakkan bahan tayang kita dan kita termasuk di dalamnya. Kemudian foto yang menampakkan audien yang ada. Nah, seluruh dokumen ini nanti kita satukan ya, bahan tayangan dan foto dokumentasi ini tadi, baru kita rubah bentuknya, kita convert ke dalam bentuk PDF. Nah, dokumen PDF itulah yang nanti akan kita unggah di dalam aksi nyata ini ya. Nah, setelah dokumen ini terunggah Bapak dan Ibu, maka kita tinggal menunggu ya, apakah aksi nyata kita tadi sudah benar menurut tim PMM ya. Seperti halnya di sini, saya dalam hal ini statusnya masih menunggu hasil validasi. Artinya aksi nyata saya itu masih dalam proses penilaian oleh tim validator. Ya. Sehingga kalau nanti sudah dinyatakan benar, maka akan keluar sertifikat. Seperti halnya pada ini yang lain ya, modul yang lain. Nah, sertifikat saya sudah muncul dan bisa diunduh. Ya. Nah, demikianlah Bapak dan Ibu rangkaian dari kegiatan pelatihan mandiri di dalam PMM. Demikian saja, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.